Perkenalkan, nama saya Novena Novi Aguni. Saya dari Prodi KWU. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf, fungsi paragraf, tanda paragraf, dan juga jenisnya. Nah, pengertian paragraf ini adalah kumpulan dari kalimat yang berisi tentang suatu ide, pokok atau gagasan utama, atau suatu gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Contohnya seperti novel, buku pelajaran, dan juga buku-buku lain lah. Nah, fungsi paragraf. Nah, di sini ada 3 bagian. Fungsi paragraf pertama itu kayak misalnya ada pengantar ide, isi kalimat, serta penutup kalimat dalam sebuah tulisan. Nah, jadi dalam paragraf ini itu tuh ada ide, isi kalimat, dan juga penutupnya. Misalnya si penulis ini kayak mengutarakan sebuah ide dalam paragraf dan isi kalimatnya. Terus yang terakhir itu pastilah penutup. Dan dilanjutkan dengan kalimat paragraf atau paragraf baru. Nah, fungsi kedua sebagai bentuk pencurahan isi pikiran si penulis dalam bentuk tulisan. Jadi dalam paragraf kedua ini adalah bagian yang mencurahkan isi pikiran si penulis, misalnya dalam novel itu pasti ada. Fungsi paragraf ketiga untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dalam tulisan. Nah, pastilah dalam sebuah materi atau novel, paragraf ketiga ini bisa kita temukan. Nah, itu kayak contohnya dalam memahami isi dalam tulisan tuh kayak biar kita nggak susah dalam membaca paragraf ketiga itu, biar paham. Nah, tanda paragraf. Tanda paragraf ini merupakan pemisah paragraf dalam dokumen. Tanda ini menunjukkan di mana suatu paragraf berakhir dan paragraf lainnya dimulai. Di sini saya akan menjelaskan struktur paragraf. Nah, struktur paragraf ini ada 3, yaitu kalimat topik, kalimat pendukung, kalimat penutup. Nah, saya akan menjelaskan contoh paragraf. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi berisi tentang kisah suatu peristiwa atau kejadian yang didasarkan pada data dan fakta yang ada. Jadi paragraf narasi ini kayak sebuah sebuah narasi yang berisikan fakta atau kejadian yang nyata yang dibuat oleh penulis. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi tentang penggambaran sesuatu dan menunjukkan kepada pembaca seperti apa sesuatu yang disampaikan oleh seseorang dalam tulisan tersebut. Nah, di sini paragraf deskripsi ini kayak misalnya sebuah narasi yang berisikan deskripsi bagaimana orang itu kayak menyampaikan suatu pesan yang berupa deskripsi lah. Nah, paragraf ketiga yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi berisi ajakan atau bujukan agar pembaca menerima gagasan yang disampaikan oleh penulis. Untuk memperkuat gagasannya, paragraf ini menyampaikan sejumlah data atau fakta sehingga pembaca menerima gagasan tanpa adanya penolakan. Jadi, contoh paragraf persuasi ini kayak dalam mengajak kita untuk menerima gagasan yang disampaikan oleh penulis. Contohnya, penulis ini sedang membuat sebuah karya dan dia mengajak orang itu untuk bersama-sama dalam membantunya
membuat karya tersebut di dalam sebuah paragraf atau sebuah contohnya atau ajakan dalam materi-materi yang bersifat dalam pengajaran gitu. Nah, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan paraf yang ditulis sesuai pendapat si penulis. Biasanya dalam paragraf argumentasi terdapat bukti dan alasan yang mendukung pendapat yang disampaikan. Nah, ini paragraf yang berupa argumentasi itu kayak ada bukti dalam paragraf yang si penulis buat. Nah, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu bentuk uraian atau gagasan. Uraian yang disampaikan didukung dengan sejumlah fakta agar pembaca bisa mempercayainya. Misalnya, si penulis ini membuat paragraf tentang peristiwa kebakaran yang terjadi di Mengkayang misalnya. Nah, dia membuat paragraf itu sehingga para pembaca itu percaya karena adanya kebakaran yang terjadi di kota Bengkayang ini. Jadi para pembaca atau orang-orang yang bacanya itu percaya. Misalnya di koran banyak. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya mengenai pengertian paragraf, fungsi paragraf, tanda paragraf, struktur, dan contoh-contoh paragraf. Sekian, terima kasih.